Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Jumpa lagi kita pada acara News Story. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sedang hangat diperbincangkan, terutama dalam konteks perpolitikan di DKI Jakarta, yaitu soal polemik antara Anies dan Gerindra. Ini tidak terlepas dari pernyataan salah satu ketua DPC Gerindra, kalau tidak salah DPC Jakarta Timur, yang menyerukan agar Anies mundur. Dengan polemik yang kemudian menjadi diskursus yang ramai diperbincangkan, baik di media sosial maupun di media mainstream. Nah, Publika juga membahas isu ini dalam pemberitaannya, dan kita akan membahas lebih lanjut mengenai polemik antara Anies dan Gerindra ini dengan redaktur Republika yang mengawal Desk Metropolitan, yang kebetulan juga membahas berita-berita seputar Jabodetabek, yaitu Erik Purnama Putra. Ya, gimana, Rik? Kabarnya, Rik? Alhamdulillah, baik, Sam. Ente gimana, Sam? Alhamdulillah, baik. Gimana, Rik? Seputar ini nih, Rik, isu Anies Baswedan. Nah, kita kan di awal tahun ini, intensitas isu yang terkait Anies ini semakin tinggi. Gitu. Nah, ini sejalan juga dengan isu-isu seputar Pilkada DKI yang mulai nih dikipas-kipas. Entah itu soal siapa sosok penantang Anies, yang kemudian muncul Risma perbandingannya, dan juga apakah Pilkada jadi digelar atau tidak di tahun 2022 ya, kalau tidak salah. Ya. Nah, kalau kita melihat sekilas nih, kenapa tiba-tiba perbincangan soal Anies ini semakin tinggi di awal tahun 2021 ini? Menurut ente gimana, Rik? Kalau kita ngomongin Anies kan memang ini kita bisa ngomongin soal politik nasional ya. Konfigurasi politik nasional ini kan sekarang juga sedang berubah, di mana PDI sangat akrab sekali dengan Gerindra. Kalau kita ngomongin Anies, kita tidak bisa melupakan tentang hubungan yang sedang bagus-bagusnya Gerindra sama PDI ini. Nah, kita tahu bahwa Anies ini salah satunya kan diusung oleh Gerindra. Dulu Gerindra sendiri yang ngotot agar Anies yang maju gitu. Dalam perjalanannya politik nasional ini, PDI sama Gerindra ini akur. Kita tahu bahwa PDI ini sangat penasaran dengan DKI ini. Mereka itu belum bisa merebut lah. Oke, waktu itu Jokowi sudah dapat, cuma kan sebentar diserahin ke Ahok. Tapi kan akhirnya kalah itu. Dari sini saya lihat PDI itu penasaran. Kenapa? Karena mereka di Surabaya mereka bisa dapat, di Jawa Tengah mereka bisa dapat. Cuma Jabar sama DKI ini. Tapi di DKI ini sangat penting nih. Ini kan kalau ukur nasionalnya. Jadi disinilah sepertinya PDI ini bakal menyiapkan calon yang baik. Salah satu caranya mereka dengan cara menggait Gerindra untuk kubu ke mereka seperti itu. Oke. Ya, kalau kita melihat konfigurasi yang berubah kan, kalau kita berkaca dari sejak awal Pilkada DKI, dari mulai Foke, terus ada siapa? Foke, Jokowi, terus ke Ahok dan juga Anies. Kalau kita melihat sejarahnya kan, Rick, nggak pernah ada koalisi yang solid gitu. Betul. Foke dulu diusung oleh PDI, Demokrat, dan partai-partai lain. Kemudian di next-nya justru PDI menjadi oponennya, pun halnya Gerindra begitu. Dan kemudian Gerindra dan PDI mengusung Jokowi dan Ahok, kemudian di next-nya, di selanjutnya Gerindra pecah dengan PDI. Dan apakah ini juga kemungkinan besar gitu, koalisi Anies sendiri yang kalau tidak salah PKS, PAN, dan Gerindra ya, apakah ini juga akan mengikuti jejak dari pilkada-pilkada sebelumnya nih, Rik? Peluang-peluang seperti itu memang besar kemungkinan terjadi ya, apalagi saya yakin ini PDI kan sedang menyiapkan calon. Nah, yang santar disebut-sebutan memang Bu Risma ya. Memang kabar sebelum Bu Risma jadi Menteri Sosial itu namanya itu udah muncul. Dan beberapa kali di Twitternya salah satu calon surveyor itu terang-terangan Risma ini kandidat kuat untuk bisa mengalahkan Anies. Nah, Anies ini juga harus diakuin sangat kuat sekali di DKI ini. Apalagi dengan dia tidak membuat kontroversi, minimal dia aman lah selama ini, dan untuk kepilih lagi itu peluangnya sangat besar sekali. Nah, salah satu calon atau peluang bagi lawan untuk mengalahkan Anies ya salah satunya harus mengusung calon yang kuat. Calon yang kuat pun masih belum cukup kalau menurut saya. Nah, salah satu caranya adalah
menggerogoti kekuatan Anies, salah satunya di Gerindra. Untuk menarik Gerindra ini, peluangnya nanti menurut saya bisa lah dapat suara anti PDI Gerindra itu untuk mengurangi suara Anies, peluang untuk mengalahkan Anies di situ saya kira menurut saya. Jadi saya ada membuat prediksi itu 2022 ini kalau jadi ya. 22 itu bisa jadi nanti Bu Risma disandingin dengan salah satunya dengan Ahmad Riza Patria, itu sangat masuk akal peluang seperti ini. Gimana? Karena keduanya ini saling melengkapi, punya power kuat, karena itu bisa dikaitkan dengan kemarin Ketua Gerindra Jaktim itu tiba-tiba bermanuver menyerang Anies. Kok aneh kan? Harusnya kan tiba-tiba ada apa? Kan nggak mungkin suatu hal yang kebetulan kalau menurut saya seperti itu. Ya, ini menarik nih, Rik. Sambil kita lihat berita yang udah dimuat republika.co.id. Nah, ini kita lihat. Ini berawal tadi seperti sudah dimention oleh Erik. Ini berawal dari pernyataan Ketua DPC Gerindra Ali Lubis namanya di Jakarta Twitter, Timur ya, Ali Lubis. Ya, di Twitter yang kemudian menjadi perbincangan luas karena dia sebagai salah satu pengusung utama Anies justru menyerukan agar Anies ini mundur. Kalau ini seruan dari PDI mungkin hal yang biasa begitu ya, atau partai-partai seperti PSI. Tapi kalau yang menyuarakannya Gerindra ini menjadi hal yang jadi perbincangan luas. Apakah ini merupakan awal dari baru? Nah, ini kalau kita lihat nih, Rik, muncul berbagai komentar. Salah satunya dari Ketua Fraksi PAN Lukmanul Hakim menilai pandangan Ketua DP cabang Gerindra Jakarta Timur yang meminta Anies Baswedan mundur dari jabatannya hanya mencari perhatian. Sebab ia mengatakan pernyataan Ali Lubis justru memunculkan pertanyaan apa motif dari kritikan yang menyasar Anies. Nah, di sini nih, Rik, motif ini jadi menarik karena kan kalau kita lihat konstelasinya sebenarnya biasa-biasa aja, nggak ada hal yang luar biasa. Tiba-tiba muncul isu dari Gerindra yang menyatakan Anies ini mundur. Nah, ini kan kemudian mengundang pertanyaan justru dari internal koalisinya. PAN ini menilai apa motif baliknya. Ya, kalau ente melihat, Rik, motifnya sebenarnya apakah ini hanya sekedar aspirasi pribadi atau justru ini sebagai sinyal aspirasi dari atau sikap politik dari Gerindra? Jadi gini sih, saya jelasin dulu, kasus itu kan sebenarnya Ali Lubis di Twitternya mengomentari berita Anies senang kalau penanganan COVID ditarik ke pusat ya. Nah, sama Ali Lubis ini sepertinya dia agak misleading ya. Dia menganggap Anies ini menyerah menangani COVID, sehingga karena itu Ali memilih lebih baik dia mundur ya. Kalau mundur kan di sini yang untung kan Gerindra naik kan. Nah, Ali Lubis sangat mendukung seperti itu. Tapi bisa jadi emang Ali Lubis mewakili beberapa kelompok di Gerindra yang mungkin merasa tidak puas dengan Anies ya. Jadi dia menyuarakan kritikan seperti itu, yang itu tentu saja mengebohkan. Tetapi kalau kita melihat kemarin di Pilkada ya, di sekitaran Jakarta, kita lihat di Tangsel sama Depok ya, kita bisa melihat bahwa PDI sama Gerindra ini berkoalisi loh. Bisa mereka tiba-tiba mesra, terbentuk koalisi. Apakah ini sebuah hal yang mengejutkan? Tentu saja ini sebuah hal yang sudah direncanakan oleh mereka. Dan hal seperti itu bisa jadi nanti terjadi di DKI. Saya melihatnya seperti itu. Makanya itu tiba-tiba Gerindra bermanuver menyerang Anies itu bukan sebuah hal yang mengejutkan bagi saya. Seperti itu. Iya. Ya, kalau kita lanjut nih, Rit, tadi ke pembahasan soal konfigurasinya. Tadi kan sudah di-mention, Rik, bahwa daerah di sekitar DKI, daerah penyangga utamanya seperti Depok, Tangsel yang kemarin pilkada langsung seperti tadi sudah disinggung sama Erik. Ternyata PDI dan Gerindra sudah dalam tanda kutip sudah pemanasan di sana dengan mengusung dua calon yang sama-sama mereka usung di di Depok mereka mengusung kader Gerindra siapa Pradi dengan Afifah begitu, sedangkan di Tangsel mengusung Muhammad dan Saraswati. Nah, ini kan ini menandakan seperti yang tadi bilang, Rik, ini menandakan dugaan kuat bahwa ini adalah bagian dari pemanasan ataupun persiapan menuju kontestasi yang lebih besar di DKI. Ya, prediksi seperti itu memang sangat masuk akal ya. Gimanapun kalau di pusat kita lihat sendiri PDI Gerindra sangat akrab. Kok tiba-tiba
tiba di pilkada kemarin kedua partai ini di sekitaran DKI kok bisa bersatu seperti itu. Apa yang menyatukan mereka? Ya bisa jadi tangan-tangannya di atas nih ikut-ikutan nih. Nah, disinilah mungkin, tapi mereka kalah ya, kedua-duanya kalah. Tapi di DKI ini saya yakin mereka itu tidak akan membiarkan Anies menang lagi nih. Di sini bakalan mati-matian nih. Kalau jadi 2022 ya, tapi peluang 2022 pilkada ini kayaknya tetap diadain. Nah, disinilah partai PDI sama Gerindra ini dimanapun bisa nih, peluangnya bisa jadi nih mengusung sendiri melawan Anies. Karena kita tahu bahwa di Twitter atau di medsos-medsos itu malah kader-kader Gerindra tuh jarang loh membela Anies loh. Kalau ada isu tertentu loh. Kita ngelihat malah kayak partai-partai dari Demokrat itu yang sering membela Anies kalau ada isu tertentu. Misalnya kader PDI menyerang, yang mengklarifikasi malah kader Demokrat. Sementara Gerindra sendiri malah ayam-ayam saja di sini. Nah itulah curiganya saya di situ nih. Bisa jadi Gerindra ini tidak puas dengan Anies atau gimana ya. Tapi peluang seperti itu Gerindra bisa nanti melawan Anies itu sangat terbuka peluangnya di 2022 kalau dia. Oke, nah Rick, seperti tadi Rick kan sudah disinggung di awal bahwa ini sebenarnya sudah ada indikasi kuat bahwa kritikan-kritikan terhadap Anies maupun manuver-manuver yang sejak awal semakin terasa begitu di 2021 yang terkait dengan Anies begitu, ini terkait dengan persiapan menjelang pilkada yang kita belum tahu nih apakah pilkada ini akan berlangsung pada 2022 ataupun dibarengi oleh Pilpres. Nah, di satu sisi kan tadi sudah dibahas bahwa kemungkinan besar ada indikasi bahwa Gerindra akan berkoalisi dengan PDI. Indikasi ini salah satunya tadi pernyataan Ali Lubis ini bisa dipandang ataupun kita bisa melihat konfigurasi di daerah penyangga sekitar DKI yang menunjukkan Gerindra dan PDI sudah berkoalisi. Nah, kalau kita bicara lagi di kubu sebelahnya nih, kubu pendukung Anies. Kalau ente melihat yang bakal terbentuk nanti seperti apa, Rik? Polanya, siapa yang akan mendukung? Apakah akan muncul kekuatan partai baru yang mengusung Anies gitu? Kalau kita ngelihat kan Anies selama ini memang gimana pun udah punya basis massa dan elektabilitasnya dan popularitasnya dia sangat tinggi. Di sini ya. Mungkin partai-partai lain kalau PDI ngusung partai sendiri di kubu lawan nggak bakalan bisa masuk ke sana dong. Lebih baik milih Anies nih. Saya ngelihatnya kayak Demokrat tuh udah deket sama Anies dari Demokrat, PKS, PAN. Nah, yang di kubu sana saya ngelihat PSI pasti nggak ke Anies lah. PSI gimana pun tapi tetap kuat di DKI kan kuat nih suaranya nih. Tapi jangan lupakan juga Anies nih PKS sama Demokrat juga kuat nih di DKI nih, PAN dan lain-lain itu. Saya memprediksi nanti cuma 2 calon lah nanti di 2022 nih kalau jadi. Bahkan 2 calon, cuma gimana pun Anies ini harus tetap hati-hati loh. Dia harus nyari calon pendamping yang bisa menambah suaranya. Karena gimana pun juga kan, nanti kan perlawanan terhadap Anies ini sangat kuat nih. Dan kita tahu bahwa pemerintah pusat ini juga kurang sreg lah dengan kepemimpinan Anies. Mereka juga bakal mati-matian, gimana pun kalau ada lawannya yang kuat lawan Anies, gimana pun bakal mati-matian mendukungnya. Di sinilah Anies juga harus pintar mencari lawan-lawan atau partner yang mendukung menambah suaranya dia, seperti itu. Ya, kalau kita melihat dari bagi Gerindra sendiri, manuver mereka untuk dalam tanda kutip memecah ataupun keluar begitu dari indikasi ya, ini masih indikasi mereka untuk keluar dari gerbong ini kemudian bergabung dengan gerbong baru gitu, yang kebetulan gerbong ini lekat dengan kekuatan PDI dan lain-lain gitu. Apakah ini menguntungkan sendiri bagi Gerindra dari sisi baik elektoralnya dia di DKI maupun nanti di sisi yang lebih besar lagi? Kalau gitu kita kan kembali lagi ke pusat ya. Kemarin kan Gerindra suaranya cukup naik di 2019 ya. Kenapa? Karena salah satunya kan di Jabodetabek ini atau DKI itu suara anti Jokowi kan gede juga, dan mereka salah satunya lari ke Gerindra nih. Tapi jangan dilupakan juga bahwa elit-elit di atas ini sangat akrab nih PDI sama Gerindra nih. Mungkin bisa jadi di DKI Gerindra pingin sama Anies lagi. Tapi kalau keputusan di atasnya nanti berbeda, kan tetap ikut yang ke atas nih. Saya pikir ngelihatnya seperti itu. Bisa jadi akhirnya nanti yang Gerindra di bawah ini harus ikut pilihan atas nih. Seperti itu. Kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi seperti itu.
Oke. Nah, terkait dengan kita sekarang beranjak kepada pembahasan yang lebih krusial lagi nih soal pilkadanya ini sendiri. Ini kan sudah menjadi tarik ulur, bahkan sudah ada masukan-masukan dari beberapa partai yang ingin agar pilkada ini tetap serentak aja di 2024. Yeah. Seperti kalau sekilas ini PDI ya yang sudah ada pernyataan dari Jarot. Nah, tapi ada partai-partai lain yang ingin pilkada digelar. Terutama, nah ini kan menarik nih, Rick. Jadi apakah ini tarik ulur ini juga terkait dengan Pilpres gitu? Persiapan Pilpres 2024. Saya melupakan Nasdem di sini. Kalau kita lihat juga politisi Nasdem tuh sering juga membela Anies loh. Entah ini pribadi atau ada instruksi dari pusat. Tapi kita kan tahu bahwa Anies dekat sama Surya Paloh. Surya Paloh juga manuvernya deketin Anies ketika Gerindra PDI mesra. Surya Paloh merasa nggak enak ya mungkin. Mereka juga manuver juga akhirnya mengangkat-angkat Anies, tiba-tiba Nasdem di DKI, tiba-tiba muji-muji Anies, seperti itu. Nah, kalau kita prediksi, saya prediksinya sih mungkin tetap di 2022 ya. Kenapa? Pertimbangannya kalau semuanya ditaruh di 2024, wah, kita nggak bisa bayangin nih, ngeri nih. Kenapa? Di 2019 saja banyak KPPS yang tewas ya ketika menghitung suara. Apalagi kalau kita nanti berbarengan semua tingkat kabupaten, kota, provinsi sama nasional, DPRD itu sehari bisa-bisa nggak jadi tuh, nggak selesai tuh penghitungan suara itu, menghitung sampai malam. Berapa kita bayangin nih, berapa repotnya dan berapa ruwetnya nanti pemilihan dan penghitungan. Belum lagi nanti belum tentu loh provinsi-provinsi setuju dengan keputusan pusat karena banyak mudaratnya saya lihat dah. Karena itu mungkin nanti di penghujung lobby-lobby itu saya yakin kayak peluang 2022 ini tetap diadain lah. Tentu PDI perhitungan dengan risiko kalau Anies menang 2024 mereka terancam seperti itu. Nah ini menarik nih Rick. Apakah kalau kita melihat kan selama ini terutama dari pengalaman Jokowi menang Pilpres, Pilkada DKI begitu menentukan kan hasil Pilpres. Nah kalau ente melihat nih 2022 ini kalaupun terjadi, apakah siapapun calon yang menang adalah kandidat terkuat Pilpres gitu? Ya, setuju sekali. Karena gimana pun jabatan Gubernur DKI ini batu loncatan paling dekat untuk meraih kursi RI 1. Karena gimana pun juga jabatan Gubernur DKI itu mendapat sorotan. Gerak-gerik Gubernur DKI itu selalu mendapat ulasan dari media, entah kritik atau apapun tetap itu mendapat sorotan. Nah, di sinilah untungnya Gubernur DKI itu. Mereka tidak kampanye pun orang se-Indonesia itu udah tahu nanti, oh ini Gubernur DKI berbeda dengan jabatan-jabatan yang lain, mungkin menteri ataupun gubernur lain. Tidak se-strategis Gubernur DKI lah. Nah, umpamanya Anies nih, menang nih 2024. Emang peluangnya belum tentu terpilih, tapi setidaknya itu satu langkah lebih dekat untuk maju di 2024 itu. Seperti itu. Karena gimana pun Anies ini kan namanya udah melambung, dan banyak juga lah kita lihat di medsos itu banyak juga yang membela Anies tuh. Herannya di situ kan. Padahal Anies ini kan juga tidak meng-hire mereka, tapi karena dianggap sebagai lawan yang di seberang PDI, akhirnya dijadikan sebagai kayak simbol juga nanti perlawanan terhadap calon yang nanti diusung PDI. Oke, Rick. Ini terakhir nih, Rick. Pertanyaan terakhir. Kalau kita melihat kan DKI ini sudah mulai terlihat akan terjadinya perubahan konfigurasi politik. Siapa teman, siapa musuh ini yang tadinya sudah jelas selama mungkin dari 2014 sudah jelas. Mungkinkah ini akan berubah sama sekali dengan Pilkada DKI dan juga nanti 2024? Jadi kalau kita melihat Pilpres 2024 ini pertarungannya konfigurasi politik siapa kawan siapa lawan ini dari DKI. Mungkinkah begitu, Rick? Sangat masuk akal ya. Gimana pun partai kan melihat apa untungnya saya ngusung calon ini, apa untungnya saya kalau koalisi dengan ini. Karena gimana pun mereka juga melihat peluang saya menang, peluang partai saya menang, peluang kandidat yang saya usung menang, seperti itu. Sehingga meskipun di DKI bisa jadi mereka mesra mengusung, bisa aja nanti di 2024 mereka pecah atau saling berlawanan. Hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Tapi
gimana pun saya melihat pemenang Pilgub DKI ini sangat strategis dan bakalan menjadi rising star lah. Nanti kalau siapapun yang menang di 2022 Pilgub DKI kalau diadain, saya yakin kayak 2024 peluang menangnya lebih besar lah saya buat. Siapapun Anies atau lawannya Anies, kalaupun dia menang, atau Risma lah, yang diusung PDI, kadang-kadang PDI ini menang, siapapun yang 2022 menang, 2024 peluang terpilihnya menang sangat besar sekali. Saya melihatnya seperti itu. Mungkin calon-calon lain ada namanya, cuma kan partai ini kan kalau PT tetap 20%, kayak nggak berubah ya. Nah, susahnya kan di situ nih, susahnya di situ nanti tetap 2 calon, kemungkinan kayak 2 calon, seperti itu. Oke. Oke, pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa dalam politik ini nggak ada yang abadi begitu ya. Teman bisa menjadi lawan, lawan juga kadang-kadang bisa menjadi teman. Yang abadi hanya kepentingan itu sendiri. Itu saja yang bisa kita simpulkan dari kontroversi mengenai Anies, Gerindra, dan juga persiapan menjelang Pilgub 2022 ya. Rick, terima kasih banyak Rick atas keterangan-keterangannya. Terima kasih. Salam sehat selalu, Sobat Republika. Tetap patuhi protokol kesehatan dan juga tetap follow, subscribe, like, dan share konten ini. Hanya di YouTube Republika Official. Saya sendiri, Abdullah Sami, mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Sobat Republika dalam 20 menit perbincangan ini. Saya dan Erik Purnama Putra mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.